Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marhaban bikum fi qonati Kang Masyhari. Selamat datang di channel Kang Masyhari, sahabat-sahabat semua, sahabat para dosen ini ya. Ini saya nggak enak nih mau bikin kayak gini buat dosen ini juknis ya. Saya di video kali ini saya akan ini ya membahas tentang juknis untuk dosen, penguji atau pengawas ya. Loh, dosen penguji atau pengawas. Bedanya apa ya? Ya sebenarnya bukan atau tapi dan ini ya. Ini yang dibedakan istilahnya sama pihak pusat bahasa ini ya untuk ujian besok. Jadi buat para dosen khususnya dosen UPT, PPB yang baru ya, yang baru bergabung, ini perlu saya share ya, share berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa like, subscribe ya guys, di-share ini ya, biar bermanfaat, lebih afdol lagi ya, sedekah ya. Banyakin sedekah, subscribe, share biar keren gitu ya. Nah, apa bedanya ini? Ini juga ada juknis, petunjuk teknis pelaksanaan UK untuk pengawas. Sementara yang satu ya petunjuk teknis pelaksanaan untuk penguji. Bedanya apa? Gitu ya. Udah saya jawab sebetulnya itu di grup. Tapi ini cobalah saya bahas dikit. Kalau pengawas itu untuk ujian tulis. Jadi kita cukup pengawas saja ya. Soal sudah siapkan sama dosen sama pihak tim dari pusat bahasa. Sementara kalau penguji ini tunjuk teknisnya untuk ujian lisan ini, karena ujian lisan kita nguji langsung ya tatap muka. Sementara pengawas ini hanya ngawasin satu ujian dan ngoreksi, tugasnya cuma itu. Oke, kita bahas satu persatu dari pengawas atau penguji dulu ya. Ini hanya penguji dulu lah, penguji dulu. Nah, penguji ini lebih berat daripada ngawasi tentunya. Tapi tidak selalu. Kadang ngawasin ini harus nyiapkan audio ya. Kadang-kadang mahasiswa nggak connect audionya. Nah, sebelum bahas masalah penguji dan teknisnya sebagainya, ini pastikan teman-teman dosen itu pertama punya HP ya, punya HP Android ya. Dan itu tidak cukup. HP Android itu dipastikan memorinya ini ya, memori HP-nya itu penyimpanannya siap gitu ya. Untuk pengiriman file dari mahasiswa itu jangan sampai nanti ngehang. Kalau bisa dari sekarang memori card-nya disiapkan, dikosongin kalau perlu. Atau lebih bagusnya pakai laptop ya biar enak gitu ya. Lebih baik sih pegang HP dan bawa laptop. Semua dosen kan punya laptop. Kemudian yang kedua, koneksi internet pastikan ya, tinggi gitu ya. Itu ya. Koneksi internetnya ya kalau perlu pakai IndiHome, kalau belum bisa pasang sementara ya bisa mampir ke Telkom. Wah, ini iklan lagi nih, kena royalti iklan nih. Gak apa-apa lah saya pakai soalnya ini Indom. Alhamdulillah lancar jaya. Cuma 300.000 per bulan. Oke. Oh iya waktunya bayar besok ya. Jangan sampai lupa bayarnya. Oke, petunjuk teknis ini jangan lupa juga. Ini besok waktunya bayar. Ya udah masuk habis pakai IndiHome, ternyata pas waktu pelaksanaan hari Sabtu atau hari Jumat misalnya, kita lupa belum bayar, mati. Nah ini juga segera dibayar ya. Ya mudah-mudahan besok segera bayar di saya juga nih. Oke, mau ngomong apa tadi itu? Oke, mohon maaf ya para dosen ya, mohon maaf nih. Ini petunjuk teknis pelaksanaan untuk penguji lisan dulu saya baca ini. Ini langsung resmi dari sana. Semester ganjil tahun ini ya, ini untuk UK1. UK1 berarti ini UTS lah. Daring bahasa Arab 1 berarti bahasa Arab semester 1. Nah, ujian lisannya. Ini ada persiapan sebelum pelaksanaan. UK1 lisan dilaksanakan pada pukul 8 untuk kelas pagi dan pukul 13 untuk kelas siang. Nah, jadwalnya bagaimana? Udah di-share, jadwalnya dibaca ya nanti ya. Kalau jadwal penguji berarti itu ujian lisan. Kalau jadwal pengawas berarti ujian tulis. Dibaca jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Kelas apa. Tapi biasanya sih itu kelas masing-masing yang diajar. Ya. Biasanya, tapi mungkin ada yang tidak ya, saya belum baca satu persatu ya. Oke, UK1 bahasa Arab ya, poin kedua ya, bahasa Arab 1, maksudnya bahasa Arab semester 1 ini secara lisan dilaksanakan melalui video calling WA di smartphone ya. Dan ini belum bisa pakai WhatsApp web ya, belum bisa calling. Tapi kalian para sahabat dosen, para dosen semua ini pastikan di
apa namanya, aplikasi WA-nya itu nggak bermasalah begitu ya. Ya, supaya nanti bisa video calling pakai WA di smartphone dengan mahasiswanya. Nanti waktu ujian lisan, ini dosen penguji berpakaian rapi dan sopan. Ini editing nih, rapi, nggak pakai H guys. Pakai H juga boleh, tapi ya katanya sih kurang baku. Tapi nggak apa-apa lah di OTT of the topic ini. Yang sopan ya, nggak apa-apa bawahannya pakai sarung, nggak apa-apa. Yang penting ini yang di kamera itu atasnya yang rapi gitu ya, pakai kemeja, pakai jas, dasi juga boleh, bebas ya. Orang kaya mah bebas, kalau punya jas ya pakai aja, kayak mau nikahan, bebas lah. Nomor 4, dosen penguji diharapkan sudah bersiap 30 menit sebelum ujian dimulai. Ya prepare guys, jangan sampai nanti ini ujian jam 8 ya. Belum mulai, kasihan waktunya, nanti satu persatu loh ya. Bayangkan satu persatu 40 mahasiswa misalnya. Udah lama kalau misalnya nggak siap dari awal. Siapkan dengan maksimal. Jam 7.30 tank sudah siap. Ya, kalau perlu jam 7 sudah siap. Ngopi dulu, siapkan kopinya. Ya, segelas, 2 gelas. Kalau perlu nasinya disiapkan juga, sarapannya. Kalau perlu tambah susunya biar keren. Oke, persiapkan. Jangan sampai pas waktu uji tiba-tiba kelaparan ya. Ingin buang air kecil, buang air besar. Waduh, sobrek. Kacau nanti. Dan siapkan semuanya. Kalau bisa sudah dikosongin perutnya dan diisi dengan nutrisi yang bergizi gitu ya, supaya persiapannya maksimal. Yang kelima, dosen penguji memastikan keadaan yang kondusif ketika melaksanakan UK daring, UK 1. Ya, terutama terkait dengan koneksi jaringan internet ya. Jangan sampai ya low ya, internetnya lemah sehingga nanti selagi nguji mahasiswa tiba-tiba nggak connect, suara mahasiswa nggak kedengeran ya, screenshotnya bermasalah. Ya, makanya di teknis pengujian teknis pelaksanaan untuk mahasiswa juga sama gitu. Kalau punya dosen lemah, punya mahasiswa lemah, ya udah hancur semua deh. Makanya siapkan dari awal, jaringan koneksi harus lancar ya. Pastikan kuota internetnya masih ada. Ya. Beli kuota nanti dapat itu. bahas honor. Mohon maaf ya guys ya. Lanjut. Dosen penguji memastikan mahasiswa melakukan absen melalui WA Group. Ini sudah dibahas di video saya ya terkait juknis mahasiswa. Nanti ya para dosen membuat absensi WA Group dengan menuliskan nomor WA yang nanti dosen penguji hubungi. Nama, nomor WA. Ya, 1 nama, nomor WA. Kalau misalnya perlu urut absen ya nggak apa-apa. Kayak 1 sampai 20 mahasiswa ngisinya sesuai dengan nomor urut absen masing-masing. Nomor urut absennya dari awal sudah disiapkan. Kalau perlu dari hari ini sudah bisa dipakai, nggak apa-apa ini bikin WA, bikin apa? Absensi awal begini, pengurutan nama ya, kemudian NIM-nya boleh, kemudian ini apa namanya? Nomor WA. Buat apa? Karena nanti dosen itu yang menghubungi mahasiswa itu melalui nomor itu, gitu ya. Kemudian berikutnya 30 menit sebelum ujian. Tapi ini ya, ini perlu dipastikan mahasiswa itu, tapi sudah diingatkan ya, mahasiswa itu untuk mengubah nama, merename nama WA-nya dengan nama asli ya, nama asli dan juga fotonya dia asli. Sehingga insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Kalau mahasiswanya sudah baca ya juknisnya. Makanya di-share nanti video dari saya tentang juknis biar mahasiswa paham gitu ya. 7. 30 menit sebelum ujian, link Google Form, lembar penilaian, dan lembar soal ujian lisan akan dibagikan melalui grup WhatsApp dosen bahasa Arab PPB IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sudah dibagikan nanti. Dan ini sebetulnya sudah dikasih ke mahasiswa bahwasanya nanti akan ada link untuk pengambilan itu juga lembar jawaban. Ya, lembar jawaban. Kalau ini untuk mahasiswa kalau lembar jawaban. Tapi kalau untuk lembar penilaian ini untuk dosen secara manual. Oke, link Google Form akan diberikan terdiri dari link absen mahasiswa dan link absensi pengawas. Jangan sampai tertukar. Dosen cukup membagikan link absensi mahasiswa di grup mahasiswanya. Link absen pengawas nggak perlu dibagikan, cukup kita klik saja buat isi absensi. Yang dibagikan cukup link absensi mahasiswa.
Ya, nggak perlu mahasiswa itu tahu absen pengawas karena dia bukan pengawas, bukan dosen. Ya, sebelum di-share, saring dan dibaca dulu. 10 menit sebelum menguji, penguji wajib sign in. Nah, ini sebelum ujian, 10 menit sebelumnya, kalau ujiannya jam 8, maka jam 7 lebih 50, maka dosen ngisi absensi sign in melalui link absensi penguji. Ya, nih. Nah, loh ini kok penguji di sini pengawas. Oke lah, di sini mestinya ini link absensi penguji bukan pengawas. Ini ya, ada salah ketik ya, ini misalnya mestinya sih bukan link absensi pengawas tapi link absensi penguji ya, karena ini ujian lisan. Oke, nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak jauh beda tapi ya intinya itu sama, pengawas sama penguji. Oke, penguji wajib sign in melalui link absensi penguji di awal gitu ya. Kemudian 10, dosen penguji memastikan telah mengcopy link absensi mahasiswa sesuai kelas yang diuji. Oke, dan pas ke grup WhatsApp masing-masing, kelas yang di-copy cukup link kelas masing-masing saja, nggak perlu seluruhnya dibagi di-share gitu ya, nggak perlu, cukup kopas saja link yang berjudul kelasnya masing-masing. Kalau ngajarnya di kelompok 1, udah kelompok 1 saja yang linknya dibagikan ke dosen, dikopas kemudian dibagi, nggak usah di-share. Kalau di-share semua nanti salah ngeklik lagi gitu ya, mahasiswanya akan bisa merugikan mahasiswa. Oke, cukup link absensi kelasnya masing-masing saja yang dibagikan. 11. Dosen penguji memastikan nama akun WA semua mahasiswa sesuai dengan nama lengkapnya dan foto profil. Ini perlu diingatkan meskipun sebetulnya mahasiswa sudah diminta, tapi kadang-kadang mahasiswa barangkali belum baca ya, selebaran atau edarannya, maka diingatkan kalau perlu share video dari saya yang tadi terkait dengan juknis untuk mahasiswa, itu sudah saya bacakan, saya sampaikan bergambar wajah asli mahasiswa gitu ya. Kemudian dosen penguji memastikan mahasiswa atau mahasiswi telah berpakaian atasan putih, diingatkan di grup WA ya, bagi mahasiswi berkerudung hitam ya. Ini karena nanti akan ada screenshot, nanti akan disampaikan lah gitu ya kalau waktunya. Oke, 13. Ujian lisan daring terdiri dari hiwar dan takbir. Udah, di sini saya sudah buatkan kisi-kisinya untuk ujian lisan. Silakan nanti di-share ke mahasiswa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Dosen juga perlu nonton supaya nanti sinkron antara pertanyaan dosen sama mahasiswa. Tapi kalau dosen sudah nyiapkan buat mahasiswa sendiri, ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Kreatif namanya itu dosennya. Ya, dosen kreatif layak dapat giveaway, dapat hadiah khusus. Ya. Mantap. Ujian lisan daring terdiri dari hiwar, dialog, dosen nanya, mahasiswa jawab. Ya, 5 pertanyaan. Ya, juknisnya sudah ada lah. Takbir monolog. Monolog itu ya ngomong sendiri mahasiswanya. Dosen tinggal bilang al-wahdal ula, at-tahiyya wa ta'aruf. Mahasiswa langsung cerita sendiri. Udah otomatis lah 5 takbir. Nah, bagaimana saat pelaksanaan? Ya ini satu, ini jelasin nih. Ujian hiwar. Ujian pertama adalah ujian hiwar. Dilaksanakan sebelum ujian takbir. Teknis hiwar. Dosen penguji menghubungi mahasiswa melalui video call WhatsApp di smartphone-nya satu persatu sesuai dengan urutan absen tadi. 1 sampai 40, 1 sampai 35 misalnya. Udah, nama, urutan absen, nama, kemudian nomor WA-nya. Nah, itu dosen sudah bikin angka 1 sampai akhir supaya mahasiswa ngisi sesuai dengan urutan absen. Nanti kita input nilai gampang gitu ya ke daftar nilai. Berikutnya, dosen penguji bertanya 5 pertanyaan saja kepada mahasiswa yang berkaitan dengan tema pada 5 unit materi yang sudah dipelajari melalui video calling WA. Pembelajarannya sih bukan melalui video calling, tapi ini penguji bertanyanya melalui video calling WA. Nanti telepon satu persatu gitu ya. Kemudian di calling satu persatu. Setiap mahasiswa 5 pertanyaan, 5 unit. Berarti ini cukup pilih salah satu unit, dosen pilihkan 1 dari 5 itu, pilihkan gitu. Maka mahasiswa silahkan harus siap sesuai dengan tema yang ada gitu. Harus siap semua gitu. Jadi kalau ditanya 1 unit saja
1 unit tentang Abdirosa, ya sampaikan tentang Dirosa. Seusai menguji hiwar, dosen menguji memulai ujian takbir. Langsung ya. Satu mahasiswa itu setelah hiwar, selesai 5 pertanyaan per tema ya. Satu tema itu langsung menguji hiwar. Boleh pilih salah satu di antara 5 unit 5 wahda tadi. Ya kalau bisa sih ini beda. Misalnya hiwarnya kasih tahiyat ta'aruf. Maka untuk takbirnya tentang adirosa misalnya atau askanul unwan itu biar beda. Soalnya ini jawaban hiwar itu bisa dipakai untuk ujian takbir gitu ya. Supaya maksimal gitu. Oke. Untuk ujian takbir, usai ujian hiwar, dosen menguji memberikan salah satu tema dari 5 unit materi yang sudah dipelajari, satu saja. Terserah dosen, mahasiswa harus ikut. Mahasiswa mengungkapkan 5 ungkapan secara lisan, monolog yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan oleh dosen menguji. Dosen mah bebas mau pilih yang mana dari 5 itu. Ya. Penguji, nah ini penting nih penguji. Penguji men-screenshot, men-SS ketika menguji hiwar dan takbir. Satu mahasiswa, satu screenshot. Gitu ya. Nih, satu mahasiswa, satu screenshot cukup untuk keperluan pelaporan dan pencairan honor menguji lisan. Ya, tanpa screenshot. Pokoknya setiap mahasiswa satu foto screenshot minimal. Ya, satu saja sebetulnya untuk persiapan ya 2 kali nggak apa-apa, 3 kali juga nggak apa-apa. Ya, biasanya yang cantik-cantik dibidik yang lebih keren lagi. Sampai terang gitu ya. Coba ya 1, 2, 3 gitu. Ini modus ini. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada bukti. Ya nggak ada sampel di sini. Harus semuanya, setiap kullu tulab, kullu tolibat, kullu tolibin, kullu tolibatin ya. Setiap menguji satu mahasiswa ya sebelum tutup wassalamualaikum screenshot dulu. Pasang muka keren guys, foto bareng-bareng ya. Fotonya bareng-bareng ya, screenshot isinya 2 orang, penguji dan mahasiswa atau mahasiswi. Oke, D. Penguji mendokumentasikan dirinya, silakan minta bantuan orang terdekat, bisa minta saudara, suami, istri, anak dan sebagainya saat sedang menguji lisan ya. Setiap kelas satu foto. Ya, setiap kelas satu foto saja sambil berpose depan laptop atau depan HP, megang gini dengan pakaian yang rapi, difoto sama minta sama temennya, orang terdekat kita lah untuk keperluan pelaporan dan pencairan honor menguji. Gitu ya. Tanpa itu ya berat. Ya, ini pokoknya intinya biar nggak merepotkan staf administrasi, udah kita foto saja ya. Yang paling bagus actionnya gitu ya. Terakhir, seusai menguji, penguji sign out melalui link absen penguji ya yang sudah disiapkan oleh tim. Ini mengetahuinya mestinya di sini. Mengetahui di sini sudah titik. Mengetahui di atas kepala UPT ini langsung resmi dari berstempel dari kepala UPT Bapak Hasan ID yang mulia Al Mukarram Syekh Hasan ID. Oke, ini teknis penguji lisan. Panjang ya. Oke, sekarang petunjuk teknis uji kompetensi Arab tulis. Ya, ini untuk pengawas nih. Namanya kalau ujian tulis namanya pengawas. Oke. Ini jadwalnya sudah dibuat, silakan dibaca jadwalnya ya. Nah, ini langsung teknisnya. Ini 1 halaman saja kalau tadi 2 halaman ini. 1, pengawas diharapkan sudah bersiap 40 menit sebelum ujian dimulai. Tadi 30 menit, sekarang 40 menit sebelumnya sudah siap. Kalau perlu 1 jam sebelum ujian sudah dimulai, kita sudah siap. Kenapa? Persiapannya lebih matang ini. Kenapa? Para pengawas sudah mengabsen kehadiran mahasiswa lewat WA Group untuk mengetahui kesiapan dan kelengkapan jumlah mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Udah absen dari awal ya. Kita buat 1 sampai 40 misalnya sesuai dengan jumlah kelas dan berurutan supaya enak gitu ya. Jadi nggak tumpang tindih. Jadi dia hanya mengisi sesuai dengan sesuai dengan urutan absennya saja gitu ya. Mahasiswa sudah tahu urutan absennya. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi nggak kacau balau ya. Ini lumayan lama ini biasanya tumpang tindih. Oke. Kemudian para pengawas memastikan mungkin teknisnya sama dengan yang tadi saja. Jadi nama, kemudian dilanjutkan dengan nomor WA. Di sini nggak terlalu penting ya kalau untuk ujian tulis.
Oke, B. Para pengawas memastikan para mahasiswanya sudah mengeprint lembar jawaban yang berformat dari tim daring. Ini sudah disiapkan format lembar jawaban, di-share kepada para mahasiswa sehari sebelum ujian berlangsung. Ujiannya hari Jumat, hari Kamis besok harus sudah di-share ke mahasiswa. Tapi tunggu ya dari tim ya. Nanti pastikan mahasiswa sudah ngeprint ya. Karena apa? Nanti ditulis manual melalui pulpen. Ya, nanti akan di-share. Para pengawas sudah memiliki GCR ya, Google Classroom kelompok dan membuat tugas lembaran jawaban UK1. Nanti tugasnya bikin tugas judulnya lembaran jawaban UK1 pada kolom tugas kelas ya. Ya, dosen sekarang harus gaul ya, gaul dengan ya, teknologi informasi, minimal Google Classroom ya, yang paling sederhana. Ya, bikin tugas di Google Classroom-nya, bikin dadakan bagi yang belum ya. Tapi bagi yang belum sebenarnya nanti ada alternatif lain. Yang kalau misalnya masih kesulitan. Oke, kalau sudah punya Google Classroom, bikin di Google Classroom kelas itu bikin tugas lembar jawaban UK1 ya pada kolom tugas kelas. Oke. Setelah itu 15 menit sebelum ujian, link Google Form dan soal audio atau istimewa akan dibagikan melalui grup WhatsApp dosen. Nanti kita pantengin ya grup WhatsApp dosen bahasa Arab PPB sudah ada kan. Ya pastikan para dosen sudah masuk ke grup ini semua yang mau uji gitu ya supaya nanti nggak bingung informasinya. Nanti misinformasi lagi. Oke, 3. Link Google Form akan diberikan terdiri dari link mahasiswa, link absensi mahasiswa 1, ya. Satunya link absensi mahasiswa, 2 link soal untuk setiap grup atau kelompok, C link absensi pengawas. Jadi kalau di sini link absensi mahasiswa itu 1 ya untuk semua. Sementara link soal itu berbeda-beda tiap kelompok. Ya, oleh karena itu ya pastikan copy link sesuai dengan masing-masing kelas atau grup. Yang berikutnya link absen pengawas. Yang dibagikan itu ya nanti ada tambahannya. Ya. Nanti akan dijelaskan di bawah sini. Ya. 4. Ujian tulis akan dimulai jam 8 pagi untuk kelas pagi dan siangnya jam 1. Oke. 5. 10 menit sebelum mengawas, pengawas wajib sign in melalui link absen pengawas. Jangan link absen mahasiswa. 6. Pengawas memastikan mengcopy link absensi mahasiswa dan link soal yang benar sesuai kelas masing-masing yang diawas dan pas ke grup WhatsApp masing-masing. Jangan langsung asal di-share semuanya, dibaca dulu ya. Kawan-kawan ya. Jangan sampai nanti mahasiswa ngeklik absensi pengawas atau mengklik ini soal kelompok lain, nanti repot nanti, ya, merepotkan lah. Ya. Nanti soalnya setiap soal itu setiap grup itu beda-beda gitu ya. Oke. Pengawas mulai mengawasi jalannya UK1 tulis, daring, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp masing-masing apabila mahasiswa mengalami kendala. Intinya, dosen pengawas ujian tulis itu sebagai konsultan yang standby selama ujian berlangsung. Ya. 8. Pengawas memfoto kegiatan pengawas daring, dokumentasi kegiatan untuk keperluan laporan kegiatan pengawas UK1. Sebagaimana tadi ujian lisan, jadi kita minta anggota keluarga kita yang terdekat untuk memfoto kegiatan pengawas daring untuk keperluan pelaporan. Ya. Jadi fotonya 2 kali lah. Ya. Seragamnya beda, karena harinya juga beda. Lisan 1, tulis 1. Gitu ya. Nanti kasih keterangan, sedang serius mengawas ujian lisan, sedang serius menguji ujian lisan, yang satu serius mengawas ujian tulis, ya, daring guys zamannya. Nomor 9, setelah selesai mengawas, ini guys, setelah selesai, usai selesai gitu sekalian. Ini bahasa kurang efektif ini sebenarnya, nggak apa-apa lah. Setelah selesai ya, seusai gitu ya, seusai ngawas, pengawas sign out, jangan lupa sign out sebagai absensi melalui link absensi pengawas ya. Jadi absensi 2 kali untuk pengawas tuh, sign in dan sign out. Sign in itu sebelum ngawas 10 menit,
Kalau sign out setelah mengawas ujian tulis. 10. Dan perlu diketahui ya bahwasanya ini waktunya 90 menit ya. 90 menit. Kalau di sini belum diterangkan ya, tapi di teknis juknis pelaksanaan ujian tulis untuk mahasiswa itu ada waktu bahwasanya itu 90 menit waktunya gitu ya. Hasil respon lembar jawaban UK1 akan dikirim oleh mahasiswa di GCR kelompok masing-masing. Ya, jadi mahasiswa mengirim lembar jawaban UK1 melalui ya tugas di Google Classroom kelompok masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya dosen, saya belum buat GCR dan agak rumit mengoperasikan GCR? Oh, itu ada alternatif. Alternatifnya yaitu nanti mahasiswa bisa mengirimkan lembar jawabannya melalui WA pribadi. WA pribadi, jangan di dalam grup, nanti ketahuan sama mahasiswa yang lain. Ya, WA pribadi. Makanya khusus kawan-kawan dosen yang nggak pakai GCR, ini siap-siap saja memori HP-nya dikosongin supaya nanti nggak ngehang. Kebanyakan apa tadi foto-foto ada 40 kali 2 minimal ya. Kalau 2 kelas ngawasnya. Ya. Maka di sini bisa dapat 40 foto dari mahasiswa ya. Nah, ini ya kalau pakai GCR enak, tinggal ngunduh-ngunduh saja per mahasiswa. Apalagi kalau setiap mahasiswa itu diberi nama diberi nama file yang pas gitu ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu masalah, ini difoto saja, foto kemudian di attachment atau dilampirkan di Google Classroom, kita tinggal download. Tapi kalau misalnya agak rumit ya bagi dosen tertentu, ya silakan pakai WhatsApp saja pribadi, jangan melalui grup. Demikian ini penjelasan singkat dari Kepala UPT PBB. Bila ada pertanyaan silakan melalui kolom komentar, ditonton yang sampai selesai gitu ya. Oh, panjang ya. Ya memang ini ada 2 lembar dan ini ada beberapa halaman. Ya, mohon maaf bila mana terlalu panjang video ini ya. Teman-teman dosen bila ada sesuatu yang belum jelas silakan ditanyakan. Boleh langsung WA pribadi ke Pak Asep. Tapi saya khawatir Pak Asep nyantir rumit, repot. Udah tanyakan di kolom komentar saja. Ya, sambil nonton yang lama biar viewernya banyak dan lama menambah view saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau terlalu ngelantur ke sana kemari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan lancar wis lah. Besok ujiannya ngawasnya lancar, jaya dan nggak ada halangan suatu apapun. Siapkan semuanya. Mudah-mudahan lagi tidak mati listrik. Nih saya nih kalau mati listrik bisa berabe saya ini. Nanti nggak bisa nguji. Ya kondisifkan ini. Ya mudah-mudahan tidak mati listrik dan aman terkendali. Semuanya lancar, beres. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Oke.